Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kultum hari ini kita akan menyampaikan tentang 7 amalan yang perlu dikerjakan oleh seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi sekali lagi, bagi yang mendengarkan kultum saya, kerjakanlah 7 amalan ketika orang tua, bapak, ibu, saudara sekalian sudah meninggal dunia. Semoga 7 amalan ini ketika kita tidak bisa maksimal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, atau naudzubillah min dzalik, dulu masa hidupnya kita menyakiti orang tua, bikin susah orang tua, sampai mau nikah saja bikin susah orang tua. Semoga 7 amalan ini memberikan ketenangan orang tua. Nomor 2, Allah mengampuni dosa-dosa kita disebabkan 7 amalan ini. Apa yang pertama yang perlu dikerjakan 7 amalan ketika orang tua sudah meninggal dunia? Yang pertama adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Perbanyak sayyidu istighfar. Salah satu doa yang dipanjatkan salah satunya adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian yang kedua adalah mengantarkan atau mensolati jenazahnya orang tua, mengantarkan berusaha kemudian ke kuburannya. Kemudian amalan yang ketiga adalah membayar hutang-hutang orang tua. Ini agak berat. Oleh karena itu, informasi pertama kali kepada pentakziah, informasi pertama kali yang harus disampaikan adalah masalah hak anak Adam orang tua kita. Ada 2 yang perlu diingat. Kalau orang tua kita punya salah, sepengetahuan kita atau kita pernah melihat mendengar, silaturahim, datangi orang yang disakitinya, minta maaf atas nama orang tua kita. Semoga dengan cara begitu kita masuk birrul walidain dan diampuni dosa-dosa orang tua kita. Dan termasuk kita menjadi anak-anak yang besok juga diperlakukan sama oleh anak-anak. Yang kedua, masalah harta. Kalau ada catatan lunasi, sebelum dibagi harta warisan orang tua, selesaikan semua hutang orang tua, baru kemudian dibagi warisan itu. Kalau engkau ingin kemudian hidup tenang kehidupan orang tua kita di alam barzah, selesaikan urusan anak Adamnya oleh ahli warisnya. Kemudian yang kelima adalah melakukan atau menjalankan wasiatnya selama wasiat itu dalam kebaikan. Jadi umpamanya, besok kalau nanti saya punya uang, mau kemudian menyumbang masjid, menyumbang pondok. Kalau kemudian dia meninggal dunia sementara dia punya uang, maka laksanakan wasiat itu selama kebaikan. Tetapi kemudian kalau bernadar atau kemudian berwasiat sesuatu yang kemudian tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, maka tidak perlu. Andai kata kemudian nanti kalau kemudian adikmu nikah, kakakmu nikah, nanti saya akan undang unjur tunggal, penyanyi semacam. Andai kata tidak dilaksanakan, tidak ada masalah. Kemudian amalan yang selanjutnya, sambung silaturahim orang-orang yang dikenal baik. Apakah dia secara nasab ada hubungannya, atau kemudian dia tidak ada hubungan nasab sama sekali. Maka salah satu birrul walidainnya, anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, menyambung hubungan baik kepada orang yang masih hidup. Masya Allah, dulu semasa hidup orang tua kita, dia sering main dan namanya sering disebut-sebut. Datangi rumahnya, bawa hadiah, sampaikan saya anaknya si fulan. Maka itu termasuk bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah bersedekah jariah atas nama orang tua kita. Dalilnya mana Ustadz? Salah satunya ada di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 2756, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas
bahwa ibundanya Sa'id bin Ubadah meninggal dunia. Ketika saat tidak ada di rumahnya, saat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummi tu'fiyat wa ana ghaibah anha. Ayang fauha syai' in tasaddaq bihi anha?" Qala, "Na'am," kata Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia saya tidak ada di situ. Saya sedang keluar. Bolehkah saya bersedekah harta atas nama ibunda saya?" Kata Rasulullah, "Na'am, sampai." Oleh karena itu, bolehnya bersedekah jadi atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan Pondok Pesantren Darul Quran Imam Syafi'i ini sedang mempublikasikan wakaf bangunan surga untuk tempat tinggal para penghafal anak-anak yatim duafa yang membangun 9 kamar yang ada di belakang saya ini. Maka masih membuka kaplingan wakaf bangunan surga. Nanti bisa dilihat di wakaf, link bisa tinggal ngirim saja. Alhamdulillah kalau ingin langsung tahu ke pondok bisa lihat, masih kurang wakaf baru dipinjami oleh Toko Lestari, masih kurangnya sekitar 450 juta sekian. Semoga kaplingan-kaplingan yang diatasnamakan orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah dulu melakukan kesalahan orang tua kita. Yang nomor 2, semoga dengan kita membelikan kaplingan bangunan surga di Pondok Imam Syafi'i, tiap huruf yang dibaca anak-anak para penghafal Quran, anak-anak yatim duafa yang ada di sini, insya Allah terus ngalir kebahagiaan, keberkahan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan terutama kepada keluarganya yang masih hidup, akan diberikan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan juga pencerahan bagaimana sikap anak ketika kemudian orang tua sudah meninggal dunia, bahwa birrul walidain sepanjang hayat sampai Allah menjemput kita itu sudah tidak ada birrul walidain. Tapi kalau kita masih hidup di dunia, lakukan birrul walidain 7 hal tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.